Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema mencari Tuhan baru. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, suatu ketika seseorang datang pada saya. Beliau mengajak saya untuk berdiskusi tentang Tuhan Yesus. Beliau katakan Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menolong orang-orang yang sedang kesusahan dan sebagainya. Beliau menjelaskan semua tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kemudian singkat cerita, beliau berkata, Tuhan Yesus sudah mati. Sekarang kita perlu cari Tuhan yang baru. Wah, saya langsung terkejut. Mencari Tuhan baru? Ya, benar kata beliau. Tuhan Yesus kan sudah mati. Jadi kita perlu Tuhan yang baru. Perlu pengajar yang baru yang bisa menuntun kita saat ini. Yesus kan terjadi pada zamannya dan sekarang zamannya sudah baru. Wah, kemudian saya tersenyum pada orang ini. Kebetulan beliau adalah seorang yang sudah tua, jadi saya menghormati beliau. Lalu saya berkata kepada beliau, memang benar Tuhan Yesus sudah mati. Dia mati untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia, sehingga siapa yang percaya kepadanya, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, benarkah Tuhan Yesus mati? Dan patutkah kita mencari Tuhan yang baru? Ya, ini menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan saat ini. Mencari Tuhan yang baru. Perlukah itu? Ya, dalam percakapan kami, kemudian saya menjelaskan kepada Bapak ini bahwa Tuhan Yesus memang sudah mati seperti yang dia katakan. Dia mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kemudian saya mengajak beliau untuk membuka Alkitab. Kebetulan beliau membawa Alkitab dan sebuah buku yang lain. Lalu ketika membuka Alkitab, saya menjelaskan kepada beliau. Nah, Bapak yang kasih Tuhan Yesus, apa yang saya sampaikan pada beliau? Apa yang saya jelaskan kepada orang ini? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 inilah yang menjadi jawaban bagi perkataan beliau. Ya. Yang pertama, ya, jadi sebagaimana dikatakan beliau tadi bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Ya, memang benar Tuhan Yesus sudah mati. Dia mati untuk menebus segala dosa umat manusia. Sekali lagi, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi saya katakan beliau, Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Kalau Bapak membaca dalam Alkitab yang Bapak bawa, di sana jelas dikatakan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus memang benar sudah mati, tetapi dia tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit, ia hidup dari antara orang mati. Bahkan dikatakan dalam pembacaan tadi, berkali-kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi jelas sekali di sini, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang mati, tetapi ia adalah Tuhan yang hidup. Ya. Jadi di sini
saya menjawab perkataan beliau bahwa kita perlu mencari Tuhan yang baru, kita perlu mencari guru yang baru, kita perlu mencari pengajar yang baru, pembimbing yang baru. Tapi saya katakan kepada orang ini, kami tidak memerlukan guru yang baru, kami tidak memerlukan Tuhan yang baru, kami tidak memerlukan pengajar yang baru, karena kami punya guru, punya Tuhan, Tuhan yang hidup. Ya, memang dia pernah mati, tetapi dia bangkit dari kematian karena dia berkuasa atas kematian. Jadi di sini saya menjelaskan kepada beliau bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan yang hidup. Dan saya katakan pada saudara-saudara hari ini bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dan dia ada, dan dia sedang bekerja di tengah-tengah kita pada saat ini. Terkait Tuhan Yesus, kemudian yang kedua saya katakan, lalu kemana Tuhan Yesus setelah ia bangkit? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, saya bilang begitu. Nah, kita membaca dalam Keluaran 1 ayat 9, kita tahu di sana, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi yang kedua, setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, lalu Tuhan Yesus kemana? Dalam Kisah para Rasul 1 ayat 9 dengan jelas dikatakan bahwa ia terangkat ke surga. Kita tidak bisa bertemu secara langsung seperti pada waktu itu karena dia sudah naik ke surga. Dia sedang ada di surga saat ini. Dia tidak mati, tetapi dia sedang berkarya di surga. Apa yang dilakukannya di surga? Ya. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita bisa mendapatkan jawabannya dari Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Supaya nanti kita, ketika kita kembali kepada Bapa di surga, kita memiliki tempat untuk tinggal di sana. Jadi Tuhan Yesus, ia tidak selamanya mati, ia hidup, ia bangkit dari kematian, dan ia saat ini sedang menyediakan tempat, ia sedang bekerja menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita pulang ke surga, sehingga kita kemudian meninggalkan dunia ini, kita memiliki tempat yang jelas, tempat yang pasti. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir karena ketika kita mati ada tempat yang jelas yang Tuhan sediakan bagi kita. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Setelah dia naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kita tidak perlu mencari pengajar baru, kita tidak perlu mencari guru yang baru. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan penolong bagi kita. Kita tidak perlu mencari Tuhan yang baru karena Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-7 sampai 8 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Jawabnya, atau jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga di sini, setelah dia naik ke sorga, dia mencurahkan, dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memberikan pada kita kuasa, untuk menyertai kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia juga memberikan rohnya yang kudus, roh Allah sendiri untuk menyertai kita. Sehingga kita tidak sendirian, kita tidak menjadi yatim piatu dalam dunia ini. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, tetapi dia hidup. Dan dia ada di antara kita saat ini melalui rohnya yang kudus, yang membimbing, menuntun, memelihara kita saat ini. Ya. Jadi benarkah kita perlu mencari Tuhan yang baru? Tentu tidak. Karena Tuhan Yesus, dia hidup. Dan dia ada di tengah-tengah kita saat ini melalui rohnya yang kudus, yang selalu membimbing kita, yang selalu memimpin kita, yang selalu menuntun hamba-hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan, yang selalu membimbing orang-orang percaya dalam kebenaran-kebenaran, ya. Sehingga apa yang dikatakan orang tadi tentu tidak tepat. Kita perlu mencari Tuhan yang baru, kita perlu mencari guru yang baru selain daripada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia memang mati untuk menebus dosa manusia, tetapi setelah menyelesaikan karyanya, ia bangkit kembali dari antara orang mati. Dia hidup. Lalu yang keempat yang kita perlu pelajari, yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan Yesus, dia akan datang kembali. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan caranya yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, jadi malaikat sendiri berkata pada murid-murid bahwa Tuhan Yesus yang naik ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Ya, jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, jadi benarkah Tuhan Yesus Tuhan yang mati? Tentu tidak. Dia Tuhan yang hidup. Ya, dia sedang menyediakan tempat saat ini bagi kita. Dan dia memberikan roh yang kudus untuk mendampingi kita sehingga kita tetap ada di jalan Tuhan. Dan dia akan datang kembali. Ini hal yang penting kita ingat. Ini hal yang penting untuk selalu kita pegang, supaya iman kita jangan goyah. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup. Dan dia akan datang kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali menjemput kita, orang yang percaya kepadanya. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang dia telah sediakan bagi kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangan khawatir. Memang dunia ini begitu sulit, keadaan-keadaan seringkali sulit bagi kita. Tetapi jangan khawatir. Di tempat kita yang baru nanti Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan menyediakan tempat yang indah, yang tepat, yang nyaman, yang menyenangkan bagi kita. Di dunia ini kebahagiaan yang ditawarkan semu, tetapi tempat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah kebahagiaan yang sejati. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang Ia telah sediakan bagi kita, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi benarkah kita perlu mencari Tuhan yang baru? Benarkah kita perlu mencari guru yang baru, pengajar yang baru selain Tuhan Yesus? Tentu tidak. Karena jelas sekali dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 1-11 bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, tetapi Ia telah hidup, bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus saat ini sedang menyediakan tempat bagi kita. Ia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya kepadanya.
Tuhan Yesus Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada umatnya, sehingga umatnya tidak menjadi yatim piatu, tetapi ia disertai oleh Roh Allah sendiri. Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya membimbing, memelihara umatnya sampai saat ini. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan pernah berpikir untuk mencari Tuhan yang baru, karena Tuhan Yesus tetap ada selama-lamanya. Ia hidup dan ada di tengah-tengah kita saat ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana kelanjutan kisah kami? Setelah kami berdiskusi panjang lebar dan saya menyampaikan kebenaran ini, akhirnya dia berkata, ya kalau begitu lain kali kita sambung lagi. Dan di akhir hidup orang ini, dia meminta seorang hamba Tuhan senior untuk membimbingnya. Ya, saya berdoa kiranya sebelum ia meninggalkan dunia ini, sebelum ia mati, melalui hamba Tuhan ini, ia bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jadi sejak itu dia rindu untuk mengenal Yesus. Dia rindu mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kiranya firman ini belum jadi berkat bagi kita. Kuatkan hati kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan dia ada untuk selama-lamanya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin.